Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar media komunikasi, yang mana indikatornya mencangkup mengenai hakikat komunikasi, lalu model komunikasi dan fungsi media komunikasi. Oke, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara pengirim dan penerima, yang mana proses ini itu bersifat dinamis ataupun dapat berubah sesuai dengan situasi dan konteks. Di dalam komunikasi juga melibatkan beberapa elemen, teman-teman. Yang pertama ada pengirim, pesan, saluran ataupun media yang digunakan seperti lisan, tulisan ataupun visual. Selanjutnya ada penerima dan umpan balik. Tentunya komunikasi bisa dilakukan secara verbal. Verbal itu dalam artian bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, ataupun nonverbal. Bisa juga dengan gestur, ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kalau misalkan kita ambil dari contoh verbal, contohnya adalah seseorang memberitahu temannya lewat telepon bahwa ia akan datang terlambat. Nah, itu contoh dari verbal. Kalau misalkan nonverbal sendiri, contohnya adalah ketika seseorang mengangguk saat mendengar penjelasan, menandakan bahwa ia mengerti ataupun memahami. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai model komunikasi. Yang pertama yaitu model linear, yang mana komunikasi terjadi dalam satu arah tanpa umpan balik. Oke, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dekat ataupun sering terjadi. Contohnya adalah ketika ada iklan televisi ataupun berita, di mana pemirsa itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa merespon langsung. Dan yang kedua yaitu model interaksional, yang mana komunikasi dua arah yang melibatkan umpan balik dan pengalaman bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah seperti percakapan via chat, di mana seseorang itu mengirim pesan dan mendapatkan balasan. Terus kita ambil contoh dari yang lainnya, misalkan wawancara kerja, di mana pewawancara itu bertanya dan kandidat menjawab, sehingga terjadi diskusi dalam percakapan tersebut. Yang ketiga ada model transaksional, yaitu komunikasi terjadi secara simultan, teman-teman, di mana pengirim dan penerima berinteraksi secara langsung dalam suatu konteks sosial dan budaya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dekat ataupun yang sering terjadi, yaitu percakapan antara dua orang di kafe, di mana keduanya itu saling berbicara dan merespon secara bersamaan. Terus contoh yang lainnya seperti diskusi kelompok di kelas yang berlangsung secara aktif dengan saling berbagi pendapat. Yang keempat ada model Laswell, yaitu jenis komunikasi yang dijelaskan dengan menjawab 5 pertanyaan utama ataupun 5W1H. Sama halnya seperti itu. Terus ada model SMCR, yaitu Source, Message, Channel, dan Receiver. Seorang pengirim, pesan, saluran, dan penerima. Contohnya misalkan pengirimnya adalah seorang guru, lalu pesan yang disampaikannya adalah seperti materi pelajaran ataupun yang lainnya. Terus saluran ataupun channelnya yaitu presentasi di kelas, melalui presentasi di kelas. Terus yang terakhir penerima ataupun receivernya adalah seorang siswa yang menerima dan memahami materi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi media komunikasi. Tentunya fungsi media komunikasi itu banyak ya. Salah satunya adalah informasi. Informasi itu seperti media yang berfungsi untuk menyampaikan berita dan fakta. Kita kasih contoh, misalkan kita ingin berangkat ke sekolah. Tentunya kita mencari tahu apakah cuaca di luar itu mendung ataupun tidak, seperti itu. Yang kedua yaitu edukasi, membantu dalam pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Contohnya seperti video tutorial di YouTube tentang cara memasak atau materi pelajaran di aplikasi belajar online. Lalu ada hiburan. Hiburan itu memberikan kesenangan dan relaksasi. Contohnya seperti menonton film di Netflix ataupun mendengarkan musik di Spotify untuk menghilangkan stres. Lalu selanjutnya sebagai persuasi, yaitu mempengaruhi opini ataupun perilaku seseorang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin dekat dengan kita yaitu seperti iklan produk yang meyakinkan pelanggan untuk membeli barang tertentu. Lalu ada interaksi sosial, yaitu memfasilitasi komunikasi antara individu. Contohnya, berkomunikasi dengan teman melalui WhatsApp atau media sosial untuk menjaga hubungan. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya adalah, media komunikasi adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Media ini memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam jangkauan kecepatan. Media komunikasi terus berkembang, mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Pemilihan media komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif sesuai dengan tujuan dan target audiens. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.